Ucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat siang, shalom. Senang sekali ini ibadah pertama ya di tahun yang baru. Tema kita manusia baru. Tadi pagi di sesi pertama itu subtemanya adalah bukan rekayasa, sepihak dari Tuhan. Nah, yang kedua ini adalah perubahan natural. Saudara, seringkali dikesankan di dalam gereja itu, perubahan manusia itu bisa terjadi secara mujizat, secara ajaib. Itu salah, saudara. Tidak pernah terjadi perubahan itu mendadak. Tidak pernah ada. Di dalam setiap proses di dunia ini tidak ada yang mendadak. Ada yang mendadak itu ledakan bom, itu mendadak. Tapi kalau proses yang normal itu selalu slow. Selalu ada prosesnya. Kalau seseorang belajar teknik control system, itu pasti tahu. Respon itu pasti begini bentuknya. Baru sadar. Gak bisa begini. Suk ini artinya ledakan itu. Itu bom. Kalau dalam listrik itu short circuit, hubungan pendek. Kalau konslet itu buah gitu kan. Itu perubahan mendadak. Manusia juga gitu, kalau terjadi perubahan mendadak, dia agak miring pasti. Contohnya apa? Orang yang kerasukan setan. Kan tiba-tiba mendadak dia miring tuh. Itu mendadak. Kalau menjadi manusia yang baru dalam Tuhan, itu perlu proses panjang. Gak bisa mendadak, benar tuh gak ada. Gak pernah terjadi di dalam Alkitab orang jahat, terus Tuhan dari surga gini, ting, besoknya jadi bagus. Gak ada, gak pernah ada. Itu sebabnya kebenaran ini harus ditekankan terus. Sebab kalau gereja menekankan mujizat terus-menerus itu bahaya. Manusianya jadi gak berhikmat, berharap mujizat terjadi. Mujizat sudah terjadi dalam hidup kita. Amin ya? Waduh, orang gak mengerti loh. Mujizat terbesar sudah terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kita manusia yang rusak karena dosa, dikasihi oleh Tuhan. Diberi anugerah yang begitu hebat. Dosanya diampuni dosa kita. Dicap Roh Kudus, meterai. Banyak orang gak sadar ya, di dalam diri kita itu ada Roh Kudus loh. Roh Allah yang maha tinggi. Itu cap dari surga. Meterai. Itu tanda bahwa kita milik Tuhan. Itulah sebabnya para dukun, setan, roh jahat tahu siapa anak Allah, siapa yang bukan. Sebab pada capnya yang tidak kelihatan itu ada. Makanya kalau orang ketemu, dukun ketemu gitu ya, dia tahu tuh. Saya perhatiin matanya selalu. Matanya langsung beda, saya udah tahu. Dia tahu nih ada cap dalam diri kita. Makanya jangan pernah berbuat dosa. Saya bingung orang bisa hidup dalam dosa itu nyaman gitu. Waduh, itu seperti hidup, telur di ujung tanduk. Dia nggak tahu aja bahwa iblis bisa menelannya setiap saat. Karena ia bukan milik Tuhan. Kalau milik Tuhan itu cap itu efektif. Tidak akan ada yang berani. Mau guna-guna tenaga dalam, pelet, ya, nggak akan ada nggak efektif, nggak bisa mempengaruhi kita. Banyak orang nggak dipelet, lengket sendiri. Nanti nyala-nyalainnya setan lagi. Katanya itu setan itu gara-garanya. Enggak, kok nggak diguna-guna aja lengket. Udah deh, jangan cari kambing hitam. Ya, kalau ada kesalahan, lihat diri sendiri. Kenapa aku bisa ditipu sama dia ya? Salahmu sendiri. Saya itu kadang-kadang belajar ya, bercermin gitu ya, marahin diri sendiri. Kamu ya, gitu, marahin diri sendiri. Sebab gak ada orang yang berani marahin kita. Lah iya dong, udah berumur, ada yang berani marahin bapak ibu? Gak ada pasti. Diri sendiri marahin. Kamu ya, dari dulu masih manusia lama terus. Kapan manusia barunya lahir? Oh ditanya, kapan saudara manusia barunya lahir? Jawabannya udah tahu saya. Sedang proses Pak. Dari dulu kok sedang proses terus.
Orang hamil itu ada masanya juga, nanti 9 bulan lahir. Ini udah 10 tahun kok proses terus, hamil terus. Aduh, manusia baru. Orang tidak mengerti bahwa keselamatan yang Tuhan inginkan itu, kita semua menjadi manusia baru. Sebab manusia lama kita nggak bakalan selamat. Sebab daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Alkitab berkata. Jadi tubuh kita sekarang ini nggak bakalan masuk surga. Tubuh kita sekarang ini nanti bakalan masuk pondok rangon. Kuburan. Masuk ke bawah tanah. Sekarang lagi di atas tanah, jangan sombong. Sebentar lagi masuk ke dalam tanah. Ya, makanya yang masuk surga adalah manusia barunya. Sebab manusia lama harus mati. Secara fisik maupun secara figuratif. Secara fisik kita mati beneran nanti. Secara figuratif, manusia lama kita ini harus dimatikan. Jangan hidup seperti sebelum bertobat. Banyak teologi yang merusak emang. Sudah Kristen, selamat bro. Sudah dibaptis, selamat. Gampang bener. Dibaptis masih matanya masih suka lirik sana lirik sini. Sudah punya istri masih lihat istri orang lain. Begitu dibaptis. Dibaptis apanya? Mesti dibaptis pakai api. Pakai air kurang. Mesti pakai api akhirnya. Jangan sampai mati dalam kekekalan itu di lautan api. Makanya sekarang ini topik keselamatan itu sebenarnya dalam bahasa Alkitab itu macam-macam. Intinya jadi manusia baru. Jadi ciptaan baru. Jadi mengenakan kodrat ilahi, naturnya berubah. Jadi bukan sekedar beragama. Banyak orang saya perhatikan cuma sekedar beragama sih. Kalau minggu ke gereja rajin. Udah gitu aja. Oh itu bukan manusia baru itu. Itu masih manusia lama. Kalau manusia baru itu segala sesuatunya baru. Sebab barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru itu manusia baru. Sebab yang lama sudah berlalu. Nah pertanyaannya, kita sudah manusia baru atau masih manusia lama? Kita bisa tanya diri sendiri. Kan begitu. Apakah dulu sebelum bertobat sama sekarang sama aja? Masih suka ngomong jorok? Masih suka pikiran jorok? Masih pelit sama sesama? Masih kasar bicaranya sama pasangan hidup? Masih gak jujur sama pasangan hidup? Itu manusia lama. Itu manusia lama. Gak bakalan selamat. Ada yang ngajar keselamatan bukan karena perbuatan baik Pak. Siapa bilang? Kau nggak belajar Alkitab berarti. Di Alkitab ada ayat yang begini. Selamat bukan karena melakukan Taurat. Oh iya benar, kalau zaman sekarang. Zaman perjanjian lama, selamatnya karena melakukan apa? Taurat. Tuhan Yesus belum datang kok. Taurat. Tapi begitu zaman sekarang, keselamatan bukan karena melakukan Taurat. Kenapa? Sebab standarnya berubah. Sekarang standarnya kesempurnaan. Dulu Taurat itu cuma sementara. Sementara sebelum yang dijanjikan datang ya Taurat dulu deh ya. Yang taat ya. Sekarang standarnya kesempurnaan. Manusia baru yang sempurna. Ada orang yang berkata begini, gak bisa Pak manusia biasa kok disuruh sempurna. Alkitab mengatakan begitu. Tuhan Yesus berkata, sempurnalah kau. Sebab Bapa kita di surga sempurna. Kalau ada orang yang mengatakan gak bisa, kau melawan Tuhan Yesus. Gak bakalan selamat. Ya, sorry ya. Roma pasal 3, ayat 23. Roma pasalnya yang ketiga, ayat 23. Coba kita baca ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Ini sebenarnya terjemahnya bukan kehilangan. Bukan. Sebab kalau kehilangan, nanti ada orang yang ngajar gini, manusia sudah hilang kemuliaan Allahnya. Rusak total, gak bisa mikir. Bukan. Itu teks asli pakai kata hustereo. Hustereo itu artinya lack of. Lack of itu artinya kekurangan. Gak sesuai standar Allah. Manusia jatuh ke dalam dosa. Jauh di bawahnya. Nah, tapi manusia yang jatuh dalam dosa ini lalu gak jadi seperti binatang. Enggak. Tetap manusia. Cuman kehilangan, kekurangan kemuliaan Allah. Itu maksudnya. Bagaimana manusia bisa suci seperti yang Tuhan inginkan? Gak mungkin. Kecuali dengan pertolongan Tuhan. Menjadi mungkin. Katakan amin. Kalau dengan pertolongan Tuhan masih ngotot, gak bisa Pak. Kau memang pantas binasa. Udah ditolongin, Tuhan sudah mati di kayu salib, Roh Kudus diberikan sama diri kita, seluruh kita yang percaya. Sudah diberi Alkitab, gak mau belajar juga. Disertai, gak percaya ada penyertaan Tuhan. Lah terus maunya apa? Capek deh kata para malaikat. Para malaikat aja heran loh. Siapakah manusia sehingga engkau memperhatikannya? Padahal manusia itu debu. Sehingga engkau memperhatikannya. Bahkan engkau ciptakan hampir sama dengan Elohim. Manusia diciptakan hampir sama dengan Elohim loh. Menurut kitab Mazmur. Tapi manusia jatuh dalam dosa. Menjadi rusak. Tapi manusia rusak itu bukan gak bisa berpikir loh. Bukan loh. Meskipun ada ajaran yang ngajarin begini. Manusia karena rusak dosa dia gak bisa memilih mana yang baik, mana yang jahat. Oh siapa bilang? Faktanya Alkitab mengatakan manusia diberi Taurat. Artinya apa? Manusia masih bisa milih mau taat atau tidak. Itu artinya jangan ngerubah-ngerubah Alkitab. Makanya kalau nggak baca Alkitab jangan khotbah bro. Nanti kau binasa. Belajarlah Alkitab yang benar. Karena khotbah itu gampang kalau ngawur-ngawur. Kayak motivator aja gitu. Kalau kayak motivator gampang saudara. Saudara nggak perlu sekolah, nggak perlu baca Alkitab, nggak usah. Siapapun bisa berdiri di sini. Iya kan? Tinggal katakan angkat dompetmu. Diberkati pasti. Kan gampang nggak usah pakai otak. Lah iya gampang itu. Ya kan? Mumpung bulan Januari nih, jangan lupa. Buah sulung. Bisanya gitu-gitu melulu. Duit melulu yang dipikirin di otaknya itu. Bukannya kebenaran. Saya nggak bicara itu nggak boleh. Ya kalau orang mempersembahkan mendukung pekerjaan Tuhan bagus. Tapi juga harus disalurkan yang benar. Kalau enggak omong kosong semua itu. Itu agamawi itu. Makanya tidak mendidik jemaat jadi cerdas, mengerti kehendak Tuhan. Hidupnya jadi agamawi, yang penting udah mempersembahkan uang, udah cukup. Tuhan berkenan nanti masuk surga. Salah. Makanya enggak jadi manusia baru. Berubahnya cuma gini, kalau dulu suka ke diskotik, sekarang suka ke gereja. Cuma berubah kebiasaan aja. Dalamnya masih sama. Dalamnya masih sama. Ini menyedihkan loh. Saya kalau lihat sambil mengamati gitu sedih banget. Gereja Tuhan itu makin lama makin banyak, tapi yang ngajarnya benar itu sedikit sekali. Aduh, kenapa begitu ya? Kita itu bingung loh. Hidup ini cuma sekali. Ayo kita yang benar. Nanti kalau kita menutup mata, kita sama-sama ke surga. Amin ya semua? Saudara, manusia itu bukan robot loh. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi bukan robot. Kalau robot, itu diprogram oleh pemrogramnya. Nanti dia begini, A, B, C, nanti begini. Itu robot. Hari ini teknologi artificial intelligence sudah menjadi umum biasa. Seolah-olah pinter gitu. Ya memang lebih pintar dari program sebelumnya. Bisa mikir, bisa apa. Tapi tetap saja itu program. Gak punya roh. Gak punya kehendak bebas. Meskipun seolah-olah punya kehendak bebas. Manusia dikasih kehendak bebas malah ngajarnya gak punya kehendak bebas. Ini merusak loh.
Sebab manusia kalau nggak punya kehendak bebas, dia akan pasif menunggu takdir. Yang penting aku sudah ke gereja pasti selamat. Salah itu. Nggak jadi manusia baru nanti. Dia nggak tahu bahwa hidupnya itu harus jadi manusia yang baru. Yang penting sudah beragama. KTP-nya Kristen masuk surga. Surga gampang bener kalau gitu. Hanya karena ketikan di KTP Kristen lalu surga. Ini benar-benar harus diluruskan, saudara. Saya herannya itu gini. Saya lagi kutak-ketik teknologi AI ya. Artificial intelligence, kecerdasan buatan. Saya herannya kalau lihat para teolog tuh ya. Kok dia nggak cerdas ya? Lebih pinteran AI. Lebih pinter sih nggak? Jujuran AI. Suatu hari kalau seminar ya, saya tunjukin. Bagaimana AI itu bisa jawab pertanyaan saya dengan jujur. Sebab pernah saya tes si AI ini. Menurut kamu keselamatan itu karena apa? Menurut Alkitab. Dia jawab loh, menurut Alkitab keselamatan itu karena percaya kepada Tuhan Yesus. Bla 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 bla. Apakah karena perbuatan? Bukan. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Masa sih? Iya kata dia. Oh oke deh. Menarik juga ya. Langsung saya kasih ayat-ayatnya. Nih baca ayat ini, kamu salah. Gitu. Dia jawab lagi. Iya kamu bener. Aduh. Coba manusia. Kok bisa gitu. Manusia paling pinter ngeles. Waduh. Makanya setan suka sama manusia. Setan gak suka sama program komputer. Karena jujur. Komputer dikasih ayat Alkitab gitu ya. Dia jawab apa adanya. Iya juga ya, dia bilang. Manusia dikasih ayat Alkitab. Dia lompat ke ayat lain. Enggak, ayat itu gitu. Ini loh ayatnya, enggak itu gitu. Enggak jujur manusia itu. Manusia kalau enggak jujur ya, udah enggak usah ngomong kebenaran. Sebab kebenaran itu sesuai fakta. Ya. Suatu hari kita bisa seminar panjang lebar soal AI ini. Hari ini yang kita tekankan adalah bagaimana kita harus menjadi manusia baru. Kita bukan robot biologis yang ditakdirkan Tuhan atau dipredestinasikan Tuhan. Si A selamat, si B pasti binasa. Bukan. Setiap manusia dikasih kesempatan yang sama. Kamu mau jadi manusia baru enggak di dalam Tuhan? Tuhan itu sudah lakukan semuanya untuk kita. Semuanya. Satu, kita sudah diampuni dosa kita. Makanya di antara saudara yang pernah buat dosa, apapun dosanya, lupakan saja. Tuhan sudah lupa terhadap dosa saudara. Amin. Karena Tuhan mengampuni, kita pun harus mengampuni diri kita sendiri. Jangan pernah, aduh aku dulu buat dosa Pak. Aduh terus. Gak usah pakai aduh. Tuhan sudah ampuni. Yes, itu. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Sebab kalau berhenti sampai di situ ya udah selamat. Padahal masih binasa. Yang kedua, kita itu diberi Roh Kudus. Dimateraikan dalam diri kita itu maksudnya apa kan? Cap keselamatan itu. Bahwa kita milik Dia kan? Nah, kalau kita milik Tuhan, bagaimana kita harus hidup? Tandanya sih milik Tuhan, tapi mindsetnya nggak berubah. Belum mindset yang baru. Manusia baru harus mindsetnya baru, karakternya baru, sifatnya baru, naturnya pun baru, kodratnya. Makanya dikasih Alkitab, firman Tuhan. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tidak hanya orang Yahudi atau Yunani, semua umat yang mau belajar. Tanpa Injil tidak akan ada keselamatan. Selamat dari apa? Kalau cuma selamat dari banjir nggak perlu Injil. Selamat dari karakter dosa itu loh. Cuma Injil yang bisa menyelamatkan. Kebenaran itu begini loh. Orang Farisi tidak mengerti ya waktu itu. Orang Farisi pakai jubah agama. Dia pakai hukum Taurat untuk menghukum orang lain. Itu kesalahan orang beragama. Pakai agamanya untuk menyerang orang lain. Untuk menghukum orang lain. Tapi Tuhan datang untuk mengasihi semua orang. Kecuali orang itu menolak, itu lain lagi ceritanya. Salah sendiri, ya kan? Nah, saudara, bicara soal manusia baru ini. Sebenarnya itu rancangan mula-mula Tuhan itu seperti itu. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak yang harusnya ditujukan kepada Tuhan, yang harusnya ditujukan kepada sesama. Itu inti daripada ciptaan mula-mula itu. Tapi manusia jatuh dalam dosa, sekarang harus diperbaharui. Sekali lagi harus diperbaharui, dan itu hanya kesempatannya satu kali hidup ini. Sebab Alkitab mencatat tidak ada reinkarnasi. Karena setiap manusia hanya mati satu kali lalu dihakimi. Lalu mengalami kematian yang kedua, yaitu neraka. Di lautan api. Atau mengalami kerajaan Allah, kerajaan surga. Bersama Tuhan selamanya. Itu. Hidup cuma satu kali. Kalau orang hidup satu kali, sia-sia hidupnya. Tidak mengerti kebenaran. Udah gitu di dunia ini banyak masalah lagi. Masalah ekonomi, masalah penyakit, masalah jodoh. Masalah pasangan hidup yang tidak setia. Aneh-aneh di dunia ini masalahnya itu. Frustasi. Tapi kalau orang mengerti kebenaran. Oh, ini dalam rangka supaya aku jadi manusia baru. Makanya aku dikasih bekal. Semuanya sudah dikasih Tuhan. Apalagi yang dibutuhkan, saya mau tanya. Dosa sudah diampuni. Dikasih Roh Kudus. Dikasih firman. Tinggal belajar. Bahkan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan macam apa yang dimengerti oleh banyak orang? Kaya, sukses. Bukan. Kebaikan di situ itu supaya aku menjadi manusia baru. Masuk ke dalam proses. Proses panjang. Itu kebaikan di situ itu keselamatan ujungnya. Inti dari semua firman ini keselamatan. Bukan dunia ini. Meskipun waktu kita hidup kita jadi berkat juga. Kerja keras banyak uang harus. Supaya bisa jadi berkat. Jangan supaya hidupku enak sendiri. Gak selamat itu orang itu. Sebab secara eksplisit Alkitab berkata begini. Dia mati. Supaya kita tidak hidup untuk diri sendiri. Tapi hidup untuk Dia. Hidup untuk Tuhan tentu saja hidup untuk mengasihi sesama juga. Itu inti. Jadi gereja yang benar harus menekankan itu. Hidup cuma satu kali, ayo jadi manusia baru, jadi berkat. Di gereja, di keluarga, di pekerjaan, dimanapun kita ada. Jangan pernah percaya dengan perkataan ajaran yang manusia itu gak punya kehendak bebas. Salah total itu. Alkitab mencatat sebaliknya. Hosea 4 ayat 6. Ya. Hosea pasal 4 ayat 6. Ini sangat eksplisit. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umat Tuhan yang dipilih oleh Tuhan sendiri bisa binasa loh. Karena tidak mengenal Allah. Kenapa tidak mengenal? Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Siapa yang menolak? Manusianya. Kenapa bisa menolak? Artinya punya kehendak bebas. Itu artinya. Ya. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Itu. Jadi manusia punya kehendak bebas sehingga bisa dihakimi, dimintai pertanggungan jawab setiap kita. Ya, itu perjanjian lama Pak. Oke, saya pilihkan perjanjian baru. Roma 2 ayat 14. Ada banyak ayat sebenarnya, cuma nggak baca aja orang-orang. Roma 2 ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Jadi mereka melakukan apa yang dituntut hukum Taurat karena apa? Oleh dorongan diri sendiri. Artinya punya kehendak bebas. Makanya hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan loh. Saudara mau jadi apa kan pilihan. Pilihan. Jangan bilang takdirku emang gini Pak. Bukan takdir. Pilihan. Sama. Selamat atau tidak pilihan kita juga. Sebab Tuhan sediakan berkat itu untuk semua kaum di muka bumi. Semuanya.
Manusianya lah yang harus mau bertobat datang kepada Tuhan. Kan begitu. Ya, manusia baru itu ya. Ini yang jarang diajarkan di luar sana. Bahwa manusia itu mesti ditekan supaya berubah jadi manusia baru. Diproses dengan keras. Bayangin kalau manusia dikipas-kipas. Kamu sudah selamat, santai bro. Setan sudah tidak berkuasa apa-apa. Padahal Alkitab bicara sebaliknya. Lawanmu si iblis seperti singa mengaum-ngaum, berkeliling. Hendak mengenalan orang yang dapat ditelannya. Kapsul kali ya, mau ditelan. Makanya, jadi kalau ada orang yang binasa itu memang salahnya dia sendiri. Yang saya heran itu gini loh. Kenapa ya kamu kok pilih-pilih ayat ya? Alkitab itu kan dari awal sampai akhir itu satu kesatuan. Itu satu kesatuan, gak boleh dipotong-potong ayat dua, gak boleh. Salah itu. Makanya saya bacakan. Kalau ajaran di luar sana, keselamatan itu cuma-cuma gratis. Saudara gak perlu melakukan apa-apa. Waduh itu menyesatkan itu. Sebab Alkitab berkata sebaliknya. Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Siapa bilang kau tidak berhutang? Kita orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Kalau kamu hidup menurut daging, kamu binasa. Hiduplah menurut roh. Jadi utangnya itu bukan utang duit. Hutang kita sama Tuhan itu, Tuhan sudah mati, Tuhan berikan Roh Kudus, Tuhan berikan Alkitab, Tuhan sertai dalam seluruh hidup kita. Kalau gitu aku berhutang, aku harus hidup tidak berdosa lagi. Hidup menurut roh, bukan menurut daging. Amin ya saudara ya. Makanya ya kalau kita ngarang lagu itu sangat teologis lagunya, sangat alkitabiah. Supaya kita ingat melalui lagu, melalui apapun kita diingatkan kebenaran. Ya. Dulu saya waktu kecil diajarnya sama sih. Sehingga tidak sadar bahwa kita harus berhutang. Bayar setiap hari, setiap detik. Begitu. Sekarang kita sudah sadar semua. Amin ya saudara ya. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anakmu. Saudara kalau kemana-mana ya, ingat lagu ini. Di jalanan serempet terus gitu. Ingat, mau marah ingat. Aku berhutang. Bayar hutang. Jangan makin hutang. Hutang dari hari ke hari saldonya naik terus. Bukannya makin turun. Hutang sama Tuhan gak dibayar-bayar dari dulu. Ngomongnya saja pinter, amin. Kalau di gereja paling pinter. Ngomong shalom. Halus sekali. Di luar beda sama di gereja. Ya, amin ya saudara ya. Saudara coba deh nyanyikan dengan tulus ya. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anakmu. Di sini semua mau jadi anak Bapa di surga, amin. Bayar hutang.
bayar hutang. Sebenarnya kita sudah dibekali dengan semua yang kita butuhkan untuk hidup suci. Itulah sebabnya di 1 Petrus 1 ayat 16 diingatkan sekali lagi firman Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau ada orang yang pakai alasan, gak bisa Pak, manusia biasa mana bisa hidup suci. Alasan melulu. Dikasih ayat, sebab itu kita berhutang. Gak bisa Pak, keselamatan itu cuma-cuma. Paling cari alasan paling pinter. Ayat Alkitab kan gak cuma itu, kan banyak. Semua harus dipakai. Jangan pilih-pilih ayat. Banyak orang sesat itu karena itu, pilih-pilih ayat yang sesuai keinginan hatinya. Tidak melihat gambar besarnya, the big picture-nya. Kalau orang mengerti gambar besarnya, iya, ngerti. Makanya banyak lagu itu cuma memuji-muji Tuhan tok. Betul, tapi itu baru satu sisi. Harus ditekankan. Sisi satunya, kamu berhutang. Bertobatlah. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bertobat. Dari dulu manusia lama terus. Makanya gak jadi berkat. Makanya banyak orang gak percaya Tuhan Yesus karena lihat. Ngomongnya Tuhan-Tuhan terus. Tapi kelakuannya nipu aku dia. Waduh, mengerikan loh. Ini ngeri loh. Saudara kalau belum siap iman atau tingkat kedewasaan rohaninya ya. Kalau lihat dunia ini gampang tersandung. Si itu pengkhotbah tapi kok kelakuannya kayak gitu. Si ini ngomongnya Yesus terus. Rajin kasih persepuluhan. Tapi sama orang tua gak sayang. Ngomong kosong semua itu saudara. Banyak orang itu meleset hidupnya. Melenceng, tidak mengerti apa itu manusia baru. Yang ia mengerti manusia baru itu dulu bukan Kristen, sekarang Kristen, rajin. Yang penting kasih persepuluhan udah beres, lunas. Itu yang dimengerti, salah. Makanya saudara ingat terus lagu ini. Sadarilah bahwa kita orang berhutang. Jangan hidup menurut daging lagi, tapi hidup menurut roh. Jangan cuma agamawi. Agamawi itu gampang. Jam 5 pagi berdoa. Puasa Senin Kamis atau apa. Gampang itu. Puasa itu gampang banget saudara. Ya udah gak usah makan, gampang. Nanti buka. Yang susah itu puasa yang benar seumur hidup. Baik aku makan, minum, apapun lakukan untuk Tuhan. Jangan untukmu. Aku sukanya ini ya tapi Tuhan tidak berkenan. Puasa seumur hidup. Jangan lakukan itu. Mestinya begitu loh puasa yang benar itu. Jadi bukan cuman puasa, aku gak makan nih hari ini, puasa. Gak boleh ngomong jorok. Emangnya kalau gak puasa boleh? Kan banyak orang alasannya gitu. Hari ini, jangan ngomong gitu bro, lagi puasa nih. Loh emangnya kalau gak puasa boleh? Udah gitu puasa merasa lebih hebat dari sesamanya. Puasa ya. Puasa sih, tapi nanti sore aku udah pesen nih, sate kambing, sate babi, sate apa lagi? Sate dari B1, B2, B3, B4. Ini puasa atau balas dendam nih? Sorenya makan sembarangan. Percuma, itu bahkan mengundang penyakit. Dari kosong, mendadak makan kenceng gitu, kaget kan, pankreasnya rusak itu nanti. Padahal tubuh kita milik Tuhan. Apapun lakukan untuk Tuhan, mestinya begitu, yang benar. Makanya mulai hari ini, Bapak Ibu Saudara semua puasa seumur hidup. Bukan puasa makanan, puasa apa saja yang Tuhan tidak suka, tidak kulakukan selamanya. Ada amin? Jadi keselamatan itu memang anugerah Bapa di surga. Sebab kalau Bapa di surga tidak menyelamatkan kita, kita semua binasa. Itu anugerah karena begitu besar kasih Allah, itu Allah Bapa kepada dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, itu Tuhan Yesus.
Supaya barang siapa yang percaya dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, percayanya itu bukan percaya dengan otak. Banyak orang mikir percaya itu dengan otak. Bukan. Percaya itu dengan tindakan. Tindakan nyata. Tuhan sendiri yang berkata ini. Kalau engkau mengasihi aku, kau pasti melakukan seluruh perintahku. Dia gak melakukan perintahku, memang dia gak mengasihi aku. Nah, percaya itu lewat tindakan nyata. Bagaimana kita hidup. Gak usah banyak teori, saudara. Makanya yang ditekankan di gereja itu supaya jadi manusia baru. Jangan dikit-dikit janji iman, persepuluhan, buah sulung, apalagi produknya. Duit terus. Yang ditekankan itu jangan itu. Ada amin gak sih? Jadi anugerah Bapa itu melibatkan proses manusia itu. Supaya manusianya itu berubah. Bukan diubah secara pasif. Bukan manusia tidur ya berdoa besok aku hidup suci Tuhan. Pas mimpi tidur terus besoknya suci otomatis. Gak ada seperti itu. Lewat proses. Jadi saya bisa mengerti kalau orang baru bertobat itu tidak tiba-tiba menjadi mengerti kehendak Tuhan. Enggak, butuh proses. Jatuh lagi. Ibarat begini loh. Menyerahkan diri dibaptis. Oke, baik. Tapi kan belum hidup kudus. Belum jadi manusia baru. Siapa bilang jadi manusia baru? Dibaptis. Itu baru keputusan awal. Berjalan waktu, keluar manusia lamanya. Kesenggol dikit, setan. Kayak gitu. Begitu setan lu. Ingat, aku dibaptis kemarin. Ampun Tuhan. Oke, diampuni. Jalan lagi. Berapa lama udah enggak nih. Berapa bulan ngomong lagi. Dasar set. Salah lagi. Ampun Tuhan. Terus begitu, itu proses tuh. Nah, yang benar begini. Sehari ngulang. Aduh Tuhan ampun. Seminggu udah gak ngulang. Loh masih jatuh. Ampun Tuhan, sebulan. Setahun, lama-lama gak pernah ngulang lagi dosanya. Itu proses namanya. Jangan begini, udah dibaptis nih ya. Sehari, aduh jatuh Tuhan. Sehari lagi, aduh jatuh Tuhan. Sehari lagi, aduh jatuh Tuhan. Itu mah kayak minum obat. Jatuh kok terus-terusan. Itu gak niat namanya. Orang berubah itu ada kemajuannya. Jadi kalau ditanya, masih proses Pak. Prosesnya kelas berapa? Lalu kan proses ada SD, ada SMP, ada SMA kan. Kelas berapa? Yang jelas kalau ngomong proses Pak. Berapa persen prosesnya? Karena melibatkan manusia, makanya firman Tuhan itu banyak sekali ayat-ayat yang menekankan hal itu. Kalau enggak perlu dong ditekan-tekanin. Tuhan yang mengerjakan semuanya kan enggak perlu manusia. Tapi faktanya tidak demikian. Lukas 14 ayat 33. Barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Gak bisa belajar. Makanya orang yang memiliki banyak, memiliki itu bukan memiliki harta ya. Memiliki banyak itu, aku memang begini nih. Enggak, aku paling benar. Aku dari sononya begini, lah yang gitu-gitu itu. Dia gak bisa jadi murid Tuhan. Gak bisa. Yang bisa jadi murid Tuhan itu yang merendahkan diri, yang mengosongkan diri. Melepaskan diri dari segala miliknya. Makanya manusia selamat itu harus dimulai dengan pertobatan. Pertobatan bagian Tuhan atau bagian kita? Bagian kita yang mesti bertobat kok Tuhan. Manusia yang mesti bertobat, karena itu sadarlah dan bertobatlah. Kisah Rasul 3 ayat 19. Supaya dosamu dihapuskan. Kalau enggak dihapus dosanya. Tuhan Yesus berkata, kamu harus menyangkal diri, pikul salib dan ikut aku. Lukas 9 ayat 23 itu. Belajarlah kepadaku. Harus belajar. Gak ada proses tanpa belajar. Melakukan segala perintah Tuhan. Kalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan. Kan begitu. Jadi yang mengarahkan manusia itu menjadi manusia baru itu memang itu kehendak Tuhan. Bukan hanya sekedar agamawi. Karena kalau agamawi biasanya suka menghakimi orang lain. Oh dia dosa itu, dia selingkuh tuh. Nah itu agamawi tuh. Kalau yang benar, aduh dia jatuh dalam dosa ya.
Kasihan ya dia. Gimana caranya kita tolongin dia ya? Mestinya begitu. Jangan kita menghakimi, salah itu. Kebenaran dipakai untuk menghakimi itu salah. Kebenaran itu dibukakan bukan dalam rangka menghakimi. Saya sering membukakan itu bukan menghakimi. Berubahlah bro. Supaya kita nanti sama-sama ketemu di surga. Kalau kamu gak berubah, aduh. Nanti kita gak ketemu. Orang suka salah sangka sama saya. Khotbah menghakimi terus. Bukan. Ini membukakan kebenaran. Kalau kau gak suka ya terserah. Kan gitu. Apa sih yang diuntungnya khotbah-khotbah keras itu? Kan enakan khotbah yang ringan-ringan sebenarnya. Yang ringan-ringan kan semua happy mukanya. Gitu kan? Kalau keras kan. Saya suka perhatiin loh. Kok jadi tegang? Nah, itu keras tuh. Kalau yang ringan-ringan kan happy, pulang happy. Jangan, happy sementara buat apa? Kita sebenarnya happy kok begini. Saudara happy gak? Happy-nya pelan. Happy-nya terpaksa, happy. Sebenarnya lemes. Justru ini yang sehat. Kalau saudara mau obat, obat itu pahit. Kalau manis itu bukan obat, itu gula. Kalau manis gula itu bikin diabetes. Kalau pahit bikin sembuh. Obatnya diabetes apa? Saya mau tanya. Yang alami, yang pahit banget apa? Pare. Betul, itu obatnya. Mestinya kita belajar loh dari ciptaan Tuhan. Kenapa pare menyembuhkan diabetes? Coba aja jus pare mentah setiap hari. Nanti diabetesnya terkontrol. Itu sebenarnya pelajaran dari Tuhan. Tuhan berusaha mengkomunikasikan dengan berbagai fenomena. Obat itu pahit, manis bikin diabetes. Makanya orang kalau sering dengar yang manis-manis, rohaninya diabetes. Kalau rohaninya diabetes, nggak ada obatnya, kecuali firman, bertobat lagi. Kan begitu harusnya. Iya nggak? Sebenarnya ya gejala rohani yang diabetes itu kelihatan kok. Kelihatan banget. Kalau orang suka yang manis-manis, orang suka yang happy-nya itu karena kaya, karena terkenal, populer, ganteng, cantik. Nah itu diabetes rohani itu. Iya, bahagianya dia ada di situ soalnya. Salah. Karena itu cuma sementara kan. Orang yang paling sukses di dunia, paling kaya, triliun uangnya, bisa menikmati berapa lama? Orang ketika punya triliun paling umurnya sudah di atas 40. Kalau 20 udah triliun itu warisan. Kalau nggak warisan ya dia korupsi nggak karu-karuan pasti. Masa 20 tahun bisa triliunan kan nggak masuk akal itu. Kan 40 ke atas itu pun sudah tanda tanya juga 40 kok bisa triliunan gimana caranya ya. Iya kan? Artinya kalau dia 40 punya triliunan bisa dinikmati berapa lama? Paling 20 tahun. Banyak orang 60 sudah banyak sakit. Kenapa? Makin banyak uang makin enak makanannya. Manis-manis tadi. Sehingga kebahagiaan dia ada di situ. Kalau orang kebahagiaannya ada di dunia, waduh, dia nggak mengerti kebenaran. Kalau orang gejalanya begini, kalau orang flu gejalanya apa? Pilek misalnya, batuk misalnya. Kalau orang menjadi manusia baru gejalanya apa? Kelihatan loh. Kelihatan. Kelihatan dari cara hidupnya. Apa yang membuatnya bahagia? Saya sering ditanya sama saudara saya, apa sih yang buat kamu bahagia? Ya, apa lagi? Gak ada yang lain. Saya gak basa-basi, Tuhan yang bikin kita bahagia. Orang gak ngerti, gimana sih bahagianya Tuhan? Orang gak ngerti, makanya khotbah begini mesti didengar tuh terus, rentetan panjang gitu. Kenapa? Selama ini sudah disetrika sama dunia, disetrika balik sama kebenaran. Udah ketekuk, disetrika gini, balik lagi. Balik lagi. Kenapa dia balik-balik terus? Terus, sehingga gak balik lagi. Mestinya gejala orang itu kelihatan loh. Kebahagiaan seseorang, kalau ia menjadi manusia baru, ia mulai beralih dari dunia ini ke Tuhan. Pasti itu.
Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Sekali lagi saudara, Tuhan Kau kebahagiaanku. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan kita yang abadi, saudara. Kalau saudara nggak kaya, hidup sendirian, ingat kebahagiaan kita cuma Tuhan. Bayangin seseorang yang tidak punya Tuhan. Sudah gak punya Tuhan, gak kaya, sendirian lagi. Kasian deh lo. Gimana pikirannya? Saya pernah ketemu dengan seorang yang profesional ya. Dari Rumania kalau gak salah. Cewek itu dari Rumania, saya ajak ngobrol kan. Kamu percaya Tuhan gak? Enggak, dia bilang. Dia bilang, God does not exist. Oke, saya tanya. Kamu pernah ngalamin sesuatu yang bahaya gak? Pernah. Dia tinggal di apartemen. Gempa. Dia paling tinggi loh. Gempanya itu gitu kalau paling tinggi kan. Apa yang kamu lakukan? Gak ada sih. Ya, begitulah orang yang gak punya Tuhan. Kalau kita punya Tuhan, Tuhan harus pulang nih Tuhan. Emang boleh pulang sekarang? Iya kan? Ya takut juga sih, tapi ya Tuhan tolong agak cepet ya Tuhan. Supaya gak berasa apa-apa. Dua bro gitu kan langsung ketemu Tuhan. Enak. Tuhan tuh sangat mengasihi kita loh saudara. Saudara kelihatannya sederhana tapi Tuhan mengasihimu. Ya, banyak orang kaya malah pusing. Lupa Tuhan malah. Itu bahaya banget loh. Itu bahaya banget. Itu salah satu gejalanya. Kalau orang itu menjadi manusia baru, kebahagiaannya adalah Tuhan. Bukan dunia ini. Tapi bukan begini saudara. Aku gak doyan dunia ini. Aku mau menyendiri di gua-gua. Menyendiri. Bukan itu. Kalau kita menjadi manusia baru, seperti Tuhan terjun ke masyarakat. Menjadi garam dan terang dunia. Menerangi semuanya. Bisnis yang pintar. Kerja yang pintar. Berkarya untuk Tuhan. Untuk jadi berkat bagi sesama. Kalau bisa yang banyak uang. Tapi jangan untuk diri sendiri. Untuk sesama. Untuk saudara. Untuk orang tua. Untuk pasangan hidup. Untuk pendukung pekerjaan Tuhan. Semuanya. Jadi hidup ini berarti. Banyak orang hidupnya gak berarti. Gak berarti. Saya mau tanya nih, makin banyak uang kita, apa makanan kita makin banyak? Enggak kan? Dulu pengen makan, sekarang sudah punya uang, gak boleh makan. Iya loh, dulu saya kuliah ya, pulang kalau sore gitu ya, pulang ya, udah siang gak makan lagi, keringetan saya, enek kan, mah kan, gak makan soalnya. Naik bus. Di bus itu lagi hujan lagi, dingin lagi aduh. Terus lewat di Harmoni situ, saya masih ingat tuh. Di dekat Duta Merlin itu ada yang jual bakpao di pinggir jalan. Pas dibuka gitu, asapnya gitu. Saya lihat, ya
Aduh seandainya, aduh Pak Po aja pengen banget tau gak. Dulu susahnya sampai kayak gitu. Sekarang lihat Pak Po, ya biasa aja lah. Udah gak boleh makan banyak. Aduh, dulu pengen makan daging, pengen itu. Sekarang udah ada, aduh kolesterol. Dulu pengen, ada orang yang dulu panas pengen AC, sekarang kena AC, kedinginan Pak, masuk angin. Iya, aduh manusia begitu loh, makanya diarahkan ke yang benar, jadilah manusia baru saudara. Yang untung juga saudara bukan saya, jadilah manusia baru. Yang paling merasakan nanti pasangan hidup. Dia berubah ya sekarang. Ada apa kok berubah? Makan obat apa dia? Kok sekarang berubah? Ada banyak yang kesaksian loh, kasih tahu saya. Berubah Pak suami saya. Bagus, puji Tuhan. Tapi belum cukup. Itu berubahnya cuma sedikit. Belum cukup. Dia gak pernah ngomong kasar lagi Pak. Ya bagus. Firman yang benar itu mengubah manusia lama menjadi manusia baru. Amin ya. Jadi kalau kita gak jadi manusia baru, perhatikan firman yang didengar. Pasti bukan yang firman yang benar. Atau engkau mengeraskan hati. Salah satu. Pasti itu. Karena firman yang benar melahirkan seseorang menjadi ciptaan baru atau manusia baru. Sehingga Rasul Paulus bisa berkata begini. Hidupku bukanlah aku sendiri lagi. Tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Makanya Rasul Paulus juga mengatakan dalam hidupmu bersama kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Kenakanlah attitude-nya Kristus. Phroneo-nya Kristus. Attitude itu. Pikiran dan perasaan itu attitude. Kenakanlah attitude-nya Kristus. Ingat, sebab kamu orang berhutang. Supaya tidak hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Kolose 3 ayat 2, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau aku nanti Tuhan Yesus datang, apakah ia berkenan? Apakah perkenanan Tuhan bisa diukur dengan dunia ini? Gak bisa. Makanya untuk apa mengeraskan hati? Mengeraskan kepala untuk apa? Berubahlah saudara. Jangan punya keras hati. Aku memang begini Pak. Dari sononya. Yang begitu gak bisa belajar. Coba deh belajar dikosongkan dulu semuanya. Dengar dulu, lakukan. Kayak anak kecil itu loh. Anak kecil itu kan diperintah apa aja nurut kan. Nanti setelah berapa bulan baru berasa. Oh iya juga ya. Mulailah saudara di tahun yang baru ini jadi manusia baru. Tahunnya baru terus, manusianya lama terus. Gimana ini? Ya, jadi manusia baru. Sebab keselamatan yang dimaksud Tuhan itu menjadi manusia baru. Yaitu manusia Allah. Yang mengenakan kodrat ilahi. Yang mengenakan kodrat ilahi. Bukan yang berubah kebiasaannya doang. Kebiasaan sudah berubah sih. Dulu ke diskotik, sekarang ke gereja. Gereja mirip diskotik soalnya. Kelap-kelip. Aku seneng aku. Bukan itu. Berubah enggak attitude-nya? Attitude yang kita miliki, attitude anak Allah atau bukan? Itu yang nomor satu. Ya. Banyak orang enggak mau belajar. Kesalahan manusia yang utama itu enggak mau belajar. Enggak mau belajar tapi yakin. Kalau saudara ditanya ya, apakah saudara sehat? Banyak orang jawab, sehat Pak, sehat. Kok tahu sehat dari mana? Yakin Pak. Sehat kok yakin? Sehat itu ke lab sana loh, cek. Indikatornya sehat apa enggak. Banyak orang saya perhatiin gitu, kalau saya tanya ya, sehat, berapa tekanan darah? Sehat pokoknya. Gak bisa jawab. Itu saya udah tahu tuh. Kalau sehat kan dia bisa jawab. Gak bisa jawab. Sehat kok semuanya oke. Capek deh. Kalau mau sehat itu jujur. Kurangnya apa kita perbaiki. Kan gitu. Sama. Kalau kita mau jadi manusia baru, belajarlah. Sebab manusia baru itu cara bicaranya beda. Hidupnya beda. Cara menyembah Tuhannya beda. Itu manusia baru.
baru versinya Tuhan, bukan baru versinya dunia. Kalau baru versinya dunia, ketemu Tuhan aja masih matre loh. Berkati aku Tuhan, berlimpah-limpah. Masih matre. Berlimpah-limpah boleh. Tapi lanjutannya jangan untuk diri sendiri. Ya. Salah satu cirinya itu ya, firman Tuhan yang diplesetkan itu selalu ambil dari perjanjian lama. Saudara perhatikan ya siapapun ya, yang khotbah atau sharing, perhatikan. Kalau orang selalu ngambil dari perjanjian lama, itu dia orangnya. Senangnya yang begitu-begitu. Nanti ya saudara kemanapun yakini saudara. Tanah di mana saudara injak akan menjadi milikmu. Itu Israel bro. Israel itu waktu sampai ke tanah Kanaan, nah itu akan jadi milikmu karena dijanjikan Tuhan. Bukan zaman sekarang. Saya curiga banyak bapak-bapak suka lari pagi. Itu maksudnya diinjak-injak terus gitu, jadi miliknya. Jadi se-RW itu jadi miliknya semua. Iman halusinasi. Iman itu mesti fakta. Iman itu yang benar, iman itu fokusnya pembangunan karakter Allah. Menjadi manusia yang baru. Itu kalau fokusnya mulai duit, proyek, tanda tanya besar. Ya. Kalah sama pemazmur zaman dulu. Pemazmur aja, dia sudah hebat loh. Pemazmur aja udah hebat zaman dulu. Ia tidak memikirkan hal dunia loh. Bahkan ia sekalipun dagingku dan hatiku habis renyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Pemazmur aja udah mengatakan begitu apa itu namanya ya. Begitu puitisnya cintanya sama Tuhan. Iya, dia bisa menggambarkan dengan puisi kebenaran dengan perasaan yang mantap loh. Hari ini orang kalau ditanya, kamu pengen apa? Mulailah dengan mimpi. Oh, gayanya motivator gitu. Mimpi lebih dulu saudara. Mimpikan punya mobil mewah. Katakan dengan iman. Itu bukan iman. Itu modifikasi dari zaman ini. Zaman baru. Gerakan zaman baru. Pakai kata iman tapi. Apa yang di otak seseorang itu dia. Kalau imannya diarahkan ke mobil, jodoh, gedung, nah itu salah itu. Itu bukan iman. Bandingkan dengan pemazmur. Pemazmur bicara begini. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Betapa romantisnya sang pemazmur. Manusia zaman sekarang jarang yang begitu. Karena diajarinya kalau ketemu Tuhan nanti diberkati berlimpah-limpah. Cuma itu saja. Bahkan berani mengklaim Tuhan. Manusia itu gak punya hak untuk mengklaim Tuhan, saya kasih tahu. Yang punya hak mengklaim adalah Tuhan. Nanti ketika Tuhan datang yang kedua kali, kita yang klaim Tuhan atau Tuhan yang klaim kita? Tuhan yang klaim kita. Kau hidup bagaimana selama ini?
talenta yang kau berikan itu untuk apa? Perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus itu berulang nanti. Untuk apa itu? Aku datang sekarang. Loh, kok nggak diusahakan? Kamu nggak dengar itu perumpamaan yang dulu kau ajarkan? Udah diajarin masih keras kepala. Dimintai bertanggung jawab nanti kita. Ketika Tuhan Yesus datang kembali. Sebenarnya penghakiman itu ketika kita mati langsung ketahuan kok. Nggak usah dihitung-hitung dulu dosanya berapa ya. Pahalanya berapa ya. Nggak ada hitungan itu, ketahuan. Kebahagiaanmu karena apa? Bagaimana engkau merindukan Tuhan? Nggak rindu. Itu sebenarnya iman yang benar itu melibatkan perasaan. Bukan cuma logika. Banyak orang pakai logikanya aja. Sehingga tidak mencintai Tuhan dengan perasaannya. Yang dikehendaki Tuhan itu adalah menjadi manusia baru, yaitu anak Allah, yaitu ciptaan baru, yaitu lahir kembali. Itu diajarkan berulang kali oleh Tuhan loh. Dan itu melalui proses panjang. Itu tidak bisa instan. Bukan rekayasa Tuhan sepihak. Itu melalui proses natural. Jadi kalau saudara, seorang istri kalau suaminya kasar, jangan berharap besok bangun tidur langsung berubah. Itu pelan-pelan berubah. Tapi kalau sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun kok nggak berubah terus, rupanya dia nggak bertobat. Itu, kasih waktu saudara, jangan buru-buru. Kasih waktu, perlu proses. Segala sesuatu di dunia ini perlu proses bukan? Orang yang nyanyi bisa pecah suara dan sebagainya, otomatis nggak? Latihannya setengah mati itu, kalau saya nggak bisa itu. Nanti kita mau latih choir kita pecah suara dan sebagainya. Supaya bagus. Tapi ya harus memberi diri untuk mau dididik, mau diajari. Ya, begitu harusnya. Tuhan itu sangat sayang sama kita loh. Ia tidak menginginkan seorang pun binasa. Sama, kita juga ingin semua saudara kita ini ayo kita sama-sama. Cuman bahasa saya itu kadang-kadang menyerang, nusuk ke jantungnya. Sehingga orang bisa mental, tersinggung. Tapi serba salah, kalau bahasanya kalem-kalem gitu, ngantuk. Paling enak tidur tuh memang di gereja Pak. Ada orang cerita sama saya. Kalau di rumah susah tidur, insomnia. Makanya ia rajin ke gereja karena enak ya. Udah adem tidur di hadirat Allah. Mantep banget ya. Tapi ya saya dikasih tahu Tuhan itu, kita itu Tuhan sangat sayang sama kita. Sehingga tadi lagu yang pertama yang dinyanyikan bahasa Mandarin oleh Pak Hari tadi. Waduh suaranya Pak Hari mantep ya. Mantep itu. Wah. Dicari lagi. Yang cewek dong yang Mandarinnya fluent. Kalau bisa ada boleh. Kita mau muji Tuhan dengan seluruh yang kita bisa. Kita nggak ahli sih ya, sebisa-bisa kita lah ya. Siapa aja saudara yang masih muda, yang pinter teknologi AI, IT dan sebagainya. Gabung sama kita. Kita bikin terobosan. Kita sebar kebenaran ke seluruh dunia dengan berbagai teknologi juga. Amin ya. Cuman ada kemarin tuh ada yang komen di YouTube saya. Kan saya lagi foto kayak robot tuh. Ada yang komentar gini. Antikris sudah menunjukkan jati dirinya. Katanya antikris sudah menunjukkan jati dirinya katanya. Jadi saya dibilang antikris karena robot-robotan gitu. Waduh. Aduh capek deh, lu kemana aja selama ini? Hah? Baru keluar dari hutan. Tapi saya udah tahu kok, teknologi-teknologi ini selalu dicap sebagai antikris. Dari zaman ke zaman. Aduh belajarlah ya, jangan dikit-dikit antikris, dikit-dikit antikris. Ditanya apa aja gak ngerti tapi. Tuhan pernah suaranya saya dengar loh, di dalam mimpi tapi. Bisa begini loh. Itu ketika itu saya memang agak frustasi dengan dunia ini. Suara Tuhan tuh begini.
Permata, kurang tinggi. Permata hatiku, Engkau sangat ku cinta. Permata hatiku, Engkau sangat ku cinta. Suaranya cuma begitu. Saya langsung bangun, yes. Kayak di-charge tuh, langsung. Oke Tuhan. Hari-hari ini saya lagi sebenarnya agak sedih. Cuma saya gak bisa cerita sama saudara. Saya ingat lagu itu lagi. Suatu hari Tuhan akan buktikan lagi. Ia sangat mengasihi kita. Amin ya saudara. Jadilah manusia baru. Dimulai dengan mulut. Jangan sembarangan bicara, saudara. Jangan kasar, ya. Kalau diserang gitu, tenang aja. Itu ya, teman saya yang bikuni itu ya. Kalau ada yang nyerang, dia bilang apa? Amitabha. Bagus, sabar. Kalau saudara diserang orang, ya bilang, Shalom. Mantap kan? Belajar. Jangan teori melulu dari dulu. Teori ngerti. Belajar praktek, ya. Jadi sebenarnya maksud keselamatan itu, makanya ada perjanjian baru. Makanya ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini maksudnya adalah kita semua dimasukkan ke dalam suatu perjanjian yang baru. Keselamatan di dalam Tuhan. Bukan cuma statusnya, karakter kita dirubah jadi manusia baru. Manusia yang berintelijensi ilahi. Yang berkarakter ilahi. Yang berpikiran dan berperasaan ilahi. Yang mengenakan kodrat ilahi. Yang mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Ini saya pakai kalimat-kalimat dalam Alkitab semua loh. Bukan saya yang ngarang. Ya, itu maksud keselamatan yang sebenarnya menjadi ciptaan baru. Yang lahir baru. Sebab kalau tidak, kau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Tidak bisa melihat kerajaan surga. Dan itu proses panjang. Makanya gereja yang benar cirinya cuma satu. Membawa manusia kepada kerajaan surga. Pilihan ada di tangan kita, saudara. Bukan di tangan orang lain. Bukan ditentukan Allah. Tapi ditentukan bagaimana kita meresponi anugerah Tuhan. Sehingga kita boleh mengusahakan atau berusaha. Tuhan Yesus mengatakan, berusahalah kamu masuk pintu yang sempit itu. Sebab banyak orang berusaha tapi tidak bisa masuk. Kenapa? Karena berusaha dengan kemampuannya sendiri. Tapi kalau kita tidak dicap Roh Kudus, dikasih firman, diampuni dosanya, maka kita bisa. Katakan, kita bisa. Amin. Mulai sekarang, mulai langkah nyata. Ini tahun 2024 ya. Ambil langkah nyata. Aku mau mematikan manusia lamaku. Aku mau belajar jadi manusia baru. Lupakan definisi-definisi yang lalu, itu gak penting. Yang penting prakteknya sekarang. Ya. Yang penting prakteknya sekarang juga. Bahwa setiap saat aku mau melayanimu Tuhan. Dimanapun, kapanpun. Melayani Tuhan. Itu yang penting. Saudara, mesti diingatkan terus, melayani Tuhan bukan cuma di gereja. Melayani Tuhan itu dalam hidup kita setiap saat. Setiap saat, saudara. Menjadi manusia baru itu sebenarnya. Saya suka pakai bahasa lain, topik khotbah yang lain dan sebagainya. Tapi intinya itu, kalau hidup kita jadi melayani Tuhan, itu sudah, itu keselamatan. Supaya manusia mengerti bagaimana ia harus hidup. Supaya manusia mengerti ia anak Bapa di surga. Hidup untuk Bapa di surga. Untuk kemuliaan Bapanya. Tuhan Yesus saja hidup untuk kemuliaan Bapanya. Kok kita gak mau memuliakan Tuhan. Ya. Amin saudara.
melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir, melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Gejala manusia baru itu kelihatan. Makanya kalau saudara perhatikan ya lagu-lagu kita itu gejalanya manusia baru. Jadi kita bukan hanya memuji Tuhan lalu tidak bertanggung jawab, gak jadi manusia baru, suka-suka, masih seperti yang lama, serupa dengan dunia ini ya percuma semuanya itu. Itu cuma kegiatan agama, gak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu gejalanya mengubah kita menjadi manusia baru. Seperti yang Tuhan inginkan. Jadi saudara ya, kalau kemana-mana, menghadapi apapun, ingat aja lagu-lagu kita aja. Salah satunya begitu ya. Saya pernah cerita ya di sini ya. Suatu hari saya di pinggir Mall Arta Gading tuh, pas belok, saya udah kasih sen padahal. Ada mobil nyerempet. Wah, ya udah minggir, sama-sama minggir. Setelah sama-sama minggir, keluar dari mobil itu. Wah. Saya pikir jagoan apa gitu ya. Ternyata cewek kecil. Tapi dia jagoan gitu. Saya bilang, waduh kok begini ya. Gimana sih Bapak ini nih? Ya udah jangan rame-rame ya. Nanti saya ganti. Bapak salah? Iya saya salah. Nanti saya ganti ya. Mana KTP-nya? Kayak polisi aja. Ini KTP saya. Mau minta apa lagi? Ini asli apa enggak nih? Asli apa enggak lagi? Gimana sih? Halo, saya pendeta di sini. Di gedung ini, di mall ini. Ya, cari saya. Ambil tuh KTP. Mau ke gereja sekarang, ayo. Jangan gitu ya, nanti saya ganti. Ya deh kalau gitu. Ya Om. Akhirnya ya Om. Habis itu ya saya beresinnya telepon, ya udah berapa sini saya transfer. Udah, enak kan? Ngotot-ngototan gitu kan, malu-maluin, gak usah lah saudara. Bayangin kalau saya ngotot-ngototan sama dia ya, ternyata dia jemaat di sini. Ya, capek deh, khotbah aja bisa, benerannya lain ternyata. Udah ngalah aja saudara. Toh, rugi pun rugi uang doang, ya kan? Tapi jangan rugi kehilangan damai sejahtera. Saya selalu ingat loh, terjadi sesuatu gitu ya. Aduh, melayanimu Tuhan. Itu aja. Iya, kadang-kadang kita buat salah juga sih. Atau kecelakaan lah. Pernah saya di tol itu kenceng itu. Di depan tiba-tiba ngerem, ada kucing lewat. Waduh, cium dikit. Aduh, saya turun. Ya kenapa? Nggak tahu kenapa yang keluar cewek lagi. Terus saya lihat, iya nanti saya ganti. Saya bilang, gak bisa ini bagaimana ya. Tenang aja nanti saya ganti, saya pendeta, ini kartu saya ya. Kebetulan itu orang Batak waktu itu. Itu ngomongnya gitu kan, saya bilang udah tenang aja, saya pendeta. Ya udah beres, ya Om. Beres kan enak gitu ya Om gitu. Enak. Jadi tinggal telepon transfer udah. Saudara belajar ngalah ya. Meskipun benar, belajar ngalah. Sebab kalau enggak gitu, apa bedanya dengan orang dunia? Kan orang dunia prinsipnya gini, kau jual ku beli. Wih, kayak jual beli aja. Enggak boleh. Kau jual, enggak ku beli. Gitu. Ya. Kau jual, ku donasi aja. Enggak usah beli, enggak usah. Hidup cuma sekali, kesempatannya cuma sekali. Kita jadi manusia baru saja. Amin ya saudara? Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan.
Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa jalan sengsara, Kau pikul berat beban-Mu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Golgota darah. Golgota, darah-Mu mengalir, siksa-Mu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mezbah korban-Mu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan, Kau terima diriku, orang berdosa. Bapa di surga, berkati setiap apa yang kami lakukan ini. Biarlah ini menjadi kesukaan bagi Tuhan, perkenanan Tuhan, seperti titah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Layakkan setiap kami menerima perjamuan kudus dan melayani perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Mari pelayan perjamuan kudus bagikan roti dan anggur kepada seluruh pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Kita nyanyikan dengan lirik saja ya. Saat ini ku datang Tuhan. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau renungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa jalan sengsara, Kau pikul berat beban-Mu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Golgota, darah-Mu mengalir, siksa-Mu sangat keji. Kau tergantung hina,
Bapak Ibu, saudara sekalian, apakah ada di antara Bapak Ibu, saudara yang belum menerima roti dan anggur? Silakan angkat tangannya. Sudah semua? Yang di bawah sudah ya? Sudah ya? Oke, baik. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita ucapkan pengakuan ini bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan telah ditumpahkan bagi pengampunan bagi pengampunan dan penebusan dan dosa-dosaku. penebusan dosa-dosa. Oleh korban Tuhan Yesus, Korban Tuhan Yesus, aku percaya aku percaya aku telah dibebaskan aku telah dibebaskan dari kutuk dosa, dari kutuk dosa, kutuk maut, kutuk maut, segala kutuk segala kutuk dan api neraka. dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku percaya aku telah memperoleh aku telah memperoleh pengampunan dosa, pengampunan dosa, keselamatan, keselamatan, hidup kekal, hidup kekal, kesembuhan, kesembuhan, pemulihan, pemulihan, kemenangan, kemenangan, dan kelimpahan berkat dan kelimpahan di dalam Tuhan. di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, Korban Tuhan Yesus, aku percaya aku percaya dan menerima dan menerima bahwa aku adalah milik Tuhan, bahwa aku adalah milik Tuhan, hidup untuk mengabdi hidup untuk mengabdi dan melayani dan melayani bagi Tuhan Yesus bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku dengan segenap hidup sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Saudara, mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku setiap kali kamu meminumnya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Golgota, darahmu mengalir, siksamu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mezbah korbanmu, bukti kasih
Kau terima diriku, orang berdosa. Mari saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Hikmat marifat turun dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.